Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Oke, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang cerpen. Cerpen itu apa sih? Menurut KBBI, cerpen itu cerita pendek yang berisi tentang kisah atau cerita yang tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, terus menurut Nugroho Noto Susanto dalam Tarigan, cerpen adalah kisah cerita pendek yang dibuat dalam jumlah kata mulai dari 5.000 kata. Dan menurut J.S. Babudul, cerpen adalah cerita pendek yang berfokus dan berkonsentrasi pada satu peristiwa kejadian. Nah, dari teman-teman atau anak-anak sekalian, ada nggak yang tahu tentang struktur cerpen itu apa aja? Tahu. Oke, di sini struktur cerpen itu yang pertama ada abstrak. Abstrak itu apa sih? Abstrak itu merupakan pemaparan atau gambaran dari cerita. Nah, terus yang kedua ada orientasi. Orientasi itu menjelaskan tentang latar belakang cerita. Dan komplikasi itu adalah struktur yang berkaitan dengan pemaparan. Dan evaluasi di sini adalah terjadinya konflik. Nah, yang kelima ada resolusi itu bagian akhir dari permasalahan. Dan yang terakhir itu ada koda. Untuk strukturnya ada 6 dan unsur-unsurnya itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, untuk unsurnya kita akan mulai di pertemuan minggu depan. Pertemuan kali ini kita hanya membahas strukturnya aja. Itu dari teman-teman sekalian atau anak-anak sekalian sudah paham? Alhamdulillah. Oke, di pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Najwa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wah kelasnya sepi sekali nih hari ini. Pada kemana ya? Sakit. Oh, teman-temannya pada sakit? Oke, nggak apa-apa. Karena Nabila udah semangat belajar hari ini, kita akan mulai materi kita yang kemarin itu sudah struktur cerpen. Nah, struktur cerpen sendiri itu ada 6. Yang pertama abstrak, yang kedua ada orientasi, yang ketiga komplikasi, dan yang keempat evaluasi, 5 resolusi, dan yang keenam atau terakhir itu ada koda. Nah, untuk materi kita hari ini selanjutnya yaitu fungsi cerpen. Nabila tahu nggak fungsi cerpen itu ada apa aja? Enggak. Wah, oke. Di sini Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, fungsi cerpen itu ada fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif itu sebagai sarana penghibur bagi para pembacanya. Nah, terus yang kedua itu ada fungsi estetis. Itu yang dinilai dari estetikanya. Nah, terus yang ketiga itu ada fungsi didaktif. Nah, dia tahu fungsi didaktif itu apa? Enggak. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan fungsi didaktif itu adalah sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan kepada pembacanya. Gitu. Nah, terus yang keempat ada fungsi moralitas. Nah, di sini sebagai nilai-nilai moral yang bisa diambil dari bacaan atau cerpen yang sudah dibaca. Selanjutnya, yang terakhir itu ada fungsi religius. Nah, di sini ada nilai-nilai agama yang bisa diambil dari cerpen tersebut. Gitu. Untuk materi kita hari ini, apakah ada pertanyaan? Enggak. Alhamdulillah, Nabila sudah paham? Sudah. Oke, untuk materinya cukup sekian. Teman-temannya tidak hadir akan Ibu presensi terlebih dahulu. Di sini Nuni,
Nggak masuk ya? Tidak. Sakit dia? Ya. Oke. Tita? Pergi pergi. Oh, dia izin. Oke. Terus Nabila? Hadir. Alhamdulillah. Nabila semangat nih, teman-temannya lagi absen dulu ya. Oke. Pertemuan kita hari ini sudah dicukupkan terlebih dahulu. Terima kasih Nabila sudah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.